Kita optimis lah ya, walaupun mungkin mentok-mentoknya 70 juta begitu, tapi itu sudah akan melebihi pagu yang 71 triliun. Pemirsa, Badan Gizi Nasional mengungkapkan terkait dengan realisasi capaian makan bergizi gratis baru mencapai 35,6 juta penerima atau sekitar 42,9% dari target 82,9 juta penerima. Sementara itu terdapat 12.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia dengan penyerapan anggaran mencapai 27 triliun rupiah. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut program makan bergizi gratis atau MBG di tahun ini ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima. Namun hingga pertengahan Oktober 2025 realisasi capaian MBG baru mencapai 25,6 juta penerima atau sekitar 42,9% dari target. Dadan optimistis jumlah penerima MBG bisa terus bertambah hingga 70 juta orang pada akhir tahun 2025. Capaian tersebut dinilai sudah melampaui batas minimal dari pagu awal program meskipun belum mencapai target jumlah penerima MBG. Kepala BGN menambahkan saat ini terdapat 12.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia dengan penyerapan anggaran mencapai 27 triliun rupiah. Kita kejar 82,9 juta, mudah-mudahan tercapai, tapi kita optimis lah ya, walaupun mungkin mentok-mentoknya 70 juta begitu, tapi itu sudah akan melebihi pagu yang 71 triliun. Untuk tahun depan, BGN telah mendapatkan alokasi dana sebesar 268 triliun dengan cadangan 97 triliun, sehingga total anggaran program MBG tahun 2026 akan mencapai 338 triliun rupiah. Pemerintah berharap program makan bergizi gratis tak hanya memperluas jangkauan penerima, tapi juga mendorong peningkatan gizi masyarakat serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Stefan Platinama, Auliansah Ramadan, IDX Channel. Ya, pemirsa, jelang 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo, bangkitnya ekonomi rakyat menjadi salah satu pencapaian. Di masa pemerintahan Presiden Prabowo, Koperasi Desa Merah Putih menjadi program unggulan tingkatkan ekonomi desa. Koperasi menjadi salah satu fokus pembangunan ekonomi rakyat di masa pemerintahan Presiden Prabowo. Untuk menjadi negara maju, masyarakat Indonesia harus bisa naik kelas ekonominya ke depan. Menteri Koperasi Ferry Juliantono turun langsung untuk memastikan Kopdes Merah Putih berjalan lancar. 60 koperasi desa di Kabupaten Tangerang mendapatkan dana awal sebesar 100 juta rupiah. Yang masing-masing koperasi desa Kelurahan Merah Putih sementara ini untuk 60 desa, jadi ini agar digunakan untuk kegiatan yang bisa mengawali kegiatan operasional dari operasi desa yang ada di Kabupaten Tangerang. Kopdes Merah Putih di Tangerang pun bisa menjadi contoh bagi daerah lain lantaran pengelolaannya melibatkan pihak swasta. Niat yang tulus untuk membangun rakyatnya jadi sejahtera dimulai dari bawah, dari desa. Nah, desa untuk bisa sejahtera harus punya usaha sendiri, punya bisnis sendiri, yaitu berupa apa? Koperasi Merah Putih. Itu sudah tercantum dalam konstitusi. Saat ini total ada 274 Kopdes Merah Putih di Tangerang yang telah resmi diakui Presiden. Bahkan Kopdes Merah Putih di Desa Girimukti menjadi percontohan. Tim Liputan IDX Channel. Pertama, pemirsa, jelang 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Lembaga Indeks Politika menggelar survei terkait kepuasan atas kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih. Hasilnya 83,5% responden puas dengan kinerja Presiden Prabowo. Jelang setahun masa pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka, hasil survei Lembaga Riset Indeks Politika menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto menembus angka 83,5%.
Survei yang digelar pada periode 1 hingga 10 Oktober 2025 melibatkan 1.600 responden di 27 provinsi yang dipilih secara acak menggunakan metode multi-stage random sampling. Margin error kurang lebih 3% dengan tingkat kepercayaan 95%. Sebanyak 90,8% responden mengaku mengetahui aktivitas dan kebijakan Presiden Prabowo dari pemberitaan di media. Tingkat kepuasan cukup tinggi, masih cukup tinggi. 3,5. Iya, jadi mungkin ya biasa kalau kekurangan sana sini juga normal seperti itu. Jadi kalau dari data yang kami dapatkan, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah secara umum masih sangat bagus. Kinerja para menteri juga mendapat sorotan luas. Survei mencatat 87,5% responden mengetahui aktivitas dan kebijakan para pembantu presiden. Sejumlah menteri yang paling dikenal publik antara lain Menkeu Purbaya Yudi Sadewa dengan program stimulus 200 triliun rupiah. Menteri SDM Bahlil Lahadalia dengan program biodiesel 45. Serta Mentan Andi Amran Sulaiman dengan program swasembada beras. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka telah mencatatkan sejumlah capaian positif, terutama di bidang ekonomi. Indikator kesejahteraan masyarakat menunjukkan perbaikan di mana tingkat pengangguran tercatat turun menjadi 4,76% pada Februari 2025. Purbaya menilai dalam 1 tahun ini fundamental ekonomi kuat, stabilitas makroekonomi terjaga dan kesejahteraan meningkat yang menjadi catatan penting selama periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Dalam catatan Kementerian Keuangan pada triwulan 2 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil tinggi di level 5,12%, menjadi salah satu tertinggi di antara negara G20. Dari sisi inflasi juga terjaga rendah di level 2,65% secara tahunan, dengan defisit APBN hanya 1,56% dari PDB. Hal ini masing-masing termasuk yang terendah di antara negara G20. Menkeu menekankan pencapaian selama 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto ini tidak lepas dari strategi pengelolaan kas negara melalui penempatan 200 triliun rupiah di Bank Himbara yang bertujuan mendorong produktivitas aktivitas perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi supaya semuanya lengkap. Udah kelihatan kan ketika kita coba dorong itu, orang udah senang sekarang, ada optimisme, mudah-mudahan optimismenya betul-betul terwujud. Tapi kita barengi dengan tindakan yang nyata. Sementara itu dari sisi perdagangan, Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan selama 64 bulan berturut-turut dengan pertumbuhan mencapai 45,8% sepanjang Januari hingga September 2025. Indikator kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan perbaikan, di mana tingkat pengangguran turun menjadi 4,76% pada Februari 2025, terendah sejak krisis 1998. Sementara angka kemiskinan turun menjadi 8,47% pada Maret 2025, yang merupakan capaian terendah sepanjang sejarah. Menkeu Purbaya optimis kinerja perekonomian nasional akan terus membaik hingga akhir tahun 2025 ini. Dari Jakarta, Adiksi. Pemirsa, kita ke informasi terkait dengan pemerintah yang berencana untuk menghapus ini terkait dengan seluruh tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Pemutihan berlaku untuk tunggakan yang sudah berjalan bertahun-tahun. Pemerintah berencana memutihkan atau menghapus tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan. Rencana penghapusan pertama kali diungkapkan oleh Mensesnek Prasetya Hadi. Saat ini pemerintah sudah memverifikasi data penunggak BPJS Kesehatan. Sedang dipelajari dulu, dihitung dulu. Berarti itu akan segera diproses pemutihan tunggakan BPJS. Ada rencana seperti itu, tapi mohon waktu karena itu kan pasti harus dihitung. Datanya juga harus diverifikasi, ya. Kemudian angka nominalnya juga harus dipertimbangkan kan. Mohon sabar menunggu. Rapat membahas penghapusan tunggakan iuran BPJS pun digelar.
Hasilnya, BPJS Kesehatan akan ikuti perintah Presiden Prabowo untuk memutihkan tunggakan BPJS. Menurut Direktur Utama BPJS Ali Gufron Mukti mengungkapkan, tunggakan yang akan dihapus adalah iuran yang sudah bertahun-tahun. Ia juga memastikan tidak akan ada masalah penghapusan. Saat ini nilai tunggakan BPJS Kesehatan mencapai 7,6 triliun rupiah. Jumlah peserta yang menunggak pun sebanyak 23 juta orang. Rencananya, pemutihan tunggakan akan mulai dieksekusi bulan depan. Tim Liputan IDX Channel. Kementerian Investasi dan Hilirisasi mencatat realisasi investasi pada kuartal 3 2025 mencapai 491,4 triliun rupiah, tumbuh 13,9% secara tahunan. Ya, adapun realisasi investasi sepanjang Januari hingga September 2025 mencapai 1.434,3 triliun rupiah atau sebesar 75,3% dari target 2025. Kementerian Investasi dan Hilirisasi mencatat realisasi investasi pada kuartal 3 2025 mencapai 491,4 triliun rupiah. Angka tersebut tumbuh 13,9% secara tahunan. Realisasi tersebut diperoleh dari penanaman modal asing sebesar 212 triliun rupiah atau 43% dan penanaman modal dalam negeri sebesar 279,4 triliun rupiah atau sebesar 56,9%. Adapun jika diakumulasi total realisasi investasi sepanjang Januari hingga September 2025 mencapai 1.434,3 triliun rupiah atau sebesar 75,3% dari target realisasi investasi tahun 2025 yang mencapai 1.905,6 triliun rupiah. Sehingga realisasi investasi sejak Januari hingga September 2025 masih didominasi penanaman modal dalam negeri mencapai 55,1% dan penanaman modal asing sebesar 44,9%. Adapun subsektor terbesar dalam realisasi investasi ialah industri logam dasar barang logam, bukan mesin dan peralatannya mencapai 13,7%, diikuti investasi transportasi gudang dan telekomunikasi mencapai 11,4% dan subsektor pertambangan mencapai 11%. Pencapaian investasi kami ini adalah 491,4 triliun atau kalau kita bandingkan year on year-nya itu peningkatan 13,9% dari 431,5 triliun pada tahun sebelumnya. Dan pencapaian ini kurang lebih adalah 25,8% dari target investasi 1.905,6 triliun yang dicanangkan harus kita capai pada akhir tahun Desember 2025. Adapun dilihat dari negaranya, investasi Singapura masih menempati peringkat pertama, mencapai 3,8 miliar dolar Amerika. Hong Kong 2,7 miliar dolar Amerika, China 1,9 miliar dolar Amerika, Malaysia 1 miliar dolar Amerika, dan Amerika Serikat 800 juta dolar Amerika. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel.